Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Untuk hari ini saya akan membuat menunya menu sop, dan saya akan berusaha tidak menggunakan minyak goreng sama sekali. Kenapa? Karena suara saya hari ini sudah seperti rocker yang habis manggung 7 hari 7 malam, mulai serak-serak basah. Serak-serak menggrek. Enggak menggrek, cuman di tenggorokan itu sudah nggak enak. Jadi untuk hari ini tuh saya akan membuat sup ayam dengan rempah-rempah yang sepertinya jauh berbeda ketika saya membuat sup ayam seperti biasanya. Bagi yang penasaran ingin tahu bumbu rempah apa saja yang saya gunakan, ikuti video Santo Sapi kali ini. Jangan lupa bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua yang menonton video saya. Jualan apa itu? Oh, tirai. Nggih pun, langsung dicapcus. Untuk membuat sup ayam kali ini, tentu saja saya menggunakan ayam. Ini ayamnya sudah saya potong-potong. Ini beratnya sekitar 1/4 kilo. Dan untuk bahan isiannya standar lah, Bapak Ibu juga menggunakan ini: buncis, kentang, wortel. Di sini ada daun bawang dan daun seledri. Kemudian ini ada bawang merah. Ini mulai aneh-aneh. Ini kacang ginkgo. Kacang ginkgo ini saya beli Rp4.000, dapat segini. Kemudian untuk bumbu rempahnya saya mulai dengan kayu manis. Ini kalau di Batam sebenarnya biasa sup dengan kayu manis. Kemudian kapulaga. Kapulaga agak banyak saya gunakan. Kemudian ada cengkeh. Cengkeh juga sekitar 5 atau 6 biji. Kembang lawang. Kembang lawang sekitar 1 kelopak bunga kayak gitu, nggih. Terakhir gunakan pala. Ini palanya akan saya gunakan sedikit saja nanti. Di piring yang ini saya ada bawang putih. Bawang putihnya menggunakan 3 siung. Kemudian ini ada jahe. Jahenya agak banyak saya gunakan. Kemudian ini ada kurma Cina kalau orang sini bilangnya. Tapi kalau bahasa Chinese-nya menyebutnya sebagai angko atau angco kayak gitu, saya kurang paham. Kemudian ini ada kice. Kice ini rasanya manis kayak sale pisang yang belum digoreng. Kurma Cina ini katanya banyak banget manfaatnya. Yang saya tahu berdasarkan yang saya baca, ini itu mengandung vitamin lebih dari 80 kali apel atau gimana. Nanti lengkapnya saya ini kan tuliskan di video, nggih. Dah, ini saja bahan yang saya perlukan. Dan di ujung sana ada garam dengan penyedap. Untuk kacang ginkgo ini biasanya saya akan membelahnya menjadi 2 seperti ini, dan biasanya di bagian dalam ini suka ada calon-calon tunasnya, yaitu harus dibuang karena kalau nggak dibuang rasanya akan sedikit getir, dan ini tuh ada rasa sedikit-sedikit pahit kalau saya seperti ini tuh. Ini tuh harus dibuang. Ini dibuang. Tapi kalau telaten, kalau nggak telaten ya udah langsung dimasukkan aja utuh-utuh seperti ini. Nih, sekali lagi saya tunjukkan. Ini tuh dibuang bagian calon tunasnya. Di atas kompor sekarang saya lagi mendidihkan air. Nanti setelah mendidih, ayam baru saya masukkan. Air sudah mendidih dalam panci, langsung saya masukkan ayam. Tujuan saya memasukkan ayam saat air sudah mendidih supaya kaldunya tidak amis. Karena kalau airnya sudah mendidih tuh darahnya akan langsung mati. Beda dengan ketika dimasukkan air dingin gitu, darahnya akan terus keluar. Sekarang saya akan menyiapkan bumbunya. Bawang putihnya akan saya geprek saja. Kalau Bapak Ibu kayaknya nggak terlalu yakin bahwa saya tidak bisa makan ini dengan bumbu yang tidak ditumis, ya silahkan ditumis, diulek kayak gitu nih. Bawang putih, bawang merah, tambah kemiri, tambah polo kayak gitu, buah pala, diulek langsung ditumis. Cuman saya membuat ini karena saya merasa kondisi badan saya mau ngedrop, jadi saya menghindari minyak goreng dulu hari ini. Ini kentang potong jadi berapa ini? Jadi 6, di 4 aja lah.
seperti biasa saya akan ngambil busa ayamnya. Ini nih yang jorok-jorok ini saya ambili biar berkurang bau purnya. Saya akan melakukan 2 hingga 3 kali atau bahkan 4 kali untuk ngambil lemak kotor seperti ini. Sekarang akan saya masukkan bumbu-bumbu kering yang tadi saya sebutkan di awal. Ini ada jahe, ada kembang lawang, ada kurma cina, ada ceke atau apa tadi itu. Saya masukkan semua bumbunya sudah. Bawang merah, bawang putih juga saya masukkan. Ini kentang dan wortel juga saya masukkan. Pokoknya semua pelangkung-pelangkung aja ini, nggak usah repot-repot. Sekarang saya tambahkan garam dan penyedap sesuai selera, nggih. Oh iya, tadi saya lupa di awal menyebutkan merica. Saya juga pakai merica tentu saja. Jangan lupa masukkan pala. Saya pakainya sedikit banget, ini cuma sekitar berapa? Sedikit panas ujung kuku. Selanjutnya buncis saya masukkan. Ini buncis saya masukkan sudah di tengah jalan ya, karena buncis kan nggak terlalu lama memasaknya. Setelah buncis dimasukkan, saya juga memasukkan kacang ginkgonya. Dikoreksi rasanya, kalau sudah cocok, udah pas, matikan kompor. Masukkan daun bawang dan daun seledri, dan terakhir kita masukkan merica. Ya, kalau saya itu masak-masak beginian mericanya di bagian terakhir pas kompor udah dimatikan. Menurut saya kayak lebih dapat rasa mericanya. Tapi itu semua tergantung selera, nggih. Ada yang suka di depan ikut ditumis, kadang ada yang di tengah-tengah, kadang ada juga yang di belakang seperti saya, terserah. Bapak, Ibu, dan endolers, ini sup apa namanya, nggih? Saya menyebutnya sup untuk penambah imun versi Santo Sapi kali ini. Dan ini saya merasanya sehat banget karena tidak mengandung minyak, dengan rempah-rempah yang banyak banget, yang bagus banget untuk kesehatan badan. Silahkan dicoba. Ini aromanya wangi banget. Jujur tidak kalah dengan sup-sup yang perlu bumbu ditumis-tumis kayak gitu. Ini sangat enak. Silahkan dicoba, nggih. Sekarang saatnya menikmati sup sehat versi Santo Sapi. Jadi mungkin Bapak Ibu penasaran dengan rasa sup saya, nggih. Kalau menurut saya sih ini ya tetap enak. Kuahnya ada rasa-rasa manisnya kayak memakai ayam segar, padahal ayam yang saya pakai itu sudah hampir 3 mingguan di dalam freezer. Dan bentar, ini tadi yang saya bilang kurma Cina itu, lupa namanya apa, nanti saya tunjukkan lagi. Ini rasanya plek ciplek, dengan plek ciplek itu mirip betul, 99,9% mirip dengan kurma dari Arab. Dan ini ada juga bijinya di dalamnya, nggak ada bedanya. Jadi kalau nggak ada kurma yang dari Cina ini, bentar, namanya angco. Ini kemarin saya beli setengah on harganya 3.160. Nampak enggak? Enggak nampak, susah. Mungkin kebaca enggak itu ya. Setengah on itu dapat segini, plus tadi yang digunakan untuk ngesop itu 3.160. Segitu aja biayanya, enggak mahal kok. Terus kalau yang kacangnya ini, kacang ginkgonya ini jadi agak melar sedikit. Kalau yang kurmanya tadi nggak melar, tetap aja segitu ukurannya. Ini rasanya lebih buket, kacangnya kayak kacang, buketnya mirip kacang apa merah, cuman ini lebih kenyal seperti itu. Dan ada sedikit taste pahitnya, tapi nggak mengganggu ya taste pahitnya ya.
Cuma ada sedikit pahitnya gitu, tapi sangat oke untuk dimakan, nggak ada masalah. Kalau yang ini sih di sup sebelumnya saya sudah pernah memakai. Ini rasanya mirip kayak sale pisang pas belum digoreng. Tapi kalau sudah digunakan untuk memasak, manis-manisnya dari si apa ini barusan ini, si mana ini? Susah amat. Nah, ini tuh udah nggak ada rasanya ini. Jadi rasanya itu udah masuk ke dalam kuahnya, ke dalam kaldunya. Dan kalau makan sup ini saya merasa jadi kayak nggak berdosa kayak gitu, karena sama sekali nggak ngandung minyak. Berdosanya cuma pakai penyedap, tapi ini tadi penyedapnya pakai penyedap jamur. Ada lalat. Ini kalau makan pakai sambal, wendol. Cuman saya kan lagi nggak terlalu suka sambal. Nanti ada masanya saya tiba-tiba suka sambal lagi kayak gitu. Ini rasanya seger, wangi banget. Kalau soto-sotoan itu udah wangi, ini jauh lebih wangi daripada soto. Soto-soto Jawa nggih, khususnya karena saya kan pahamnya soto-soto Jawa, soto Cilacap, soto Sokaraja kayak gitu saya pahamnya. Itu lebih wangi daripada ini lebih wangi daripada soto itu. Kalau orang Batam itu sudah lumrah membuat sop menggunakan kapulaga, cengkeh, terus kayu manis, kembang pekak, kembang lawang itu udah biasa. Cuman kalau mbok saya di kampung ya nggak bakal itu menggunakan bumbu-bumbuan itu, kecuali mau bikin soto itu pun cuman cengkeh itu pun nggak pasti. Jadi saya juga nggak tahu dulu mbok itu di kebun sampai sekarang masih ada pohon kapulaga itu, nggak tahu buat apa, ditanam tapi nggak pernah digunakan. Ya udah begitu berbuah ya udah nggak ada yang metik juga. Nih sekali lagi saya mau makan kurma. Enak loh, manis. Dan ini tuh manisnya manis asli, bukan manis campuran gula nggih. Kalau yang biasa kita beli yang kurma-kurma pas mau lebaran, pas puasa-puasa itu kan kurmanya sudah dikasih gula pasir sebanyak-banyaknya itu. Jadi manisnya tuh nyamleng. Kalau ini tuh manisnya manis asoy, manis slow kayak gitu. Ini lebih enak menurut saya, nggak terlalu manis. Karena pada dasarnya saya kan nggak terlalu suka manis ya. Jadi ini lebih nyantai manisnya. Nggak langsung manis semua di mulut sampai giginya ngilu-ngilu, nggak. Nggih, pun nggih Pak Bu nggih. Saya melanjutkan makan. Bapak Ibu sekarang bisa membuat rencana besok mau ke pasar atau kemana, mencari bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat sup ini. Murah meriah, tenang saja Pak Bu, nggak mahal nggak. Saya juga nggak punya duit kalau harus masak yang mahal-mahal. Demikian saja acara masak-memasak saya kali ini. Sudah mau hujan, syukurlah saya belum mandi, jadi enak banget ini hujan-hujan mandi langsung makan sup ayam. Iya, saya belum mandi, ini hampir jam 11 siang. Gempon santos sapi mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Ya, belum selesai. Sekali-sekali nyoba bikin sup seperti ini ya. Hujan mulai tambah deras. Bye-bye. Bye.